Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil ladzina istafa wa ba'du. Alhamdulillah, ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al aqidah wal akhlaq fil fasli sabi' wa fasli dars asani ma'al Ustadz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita alhamdulillah masih bisa melanjutkan salah satu kewajiban berupa taklim, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang Asmaul Husna, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Al-Bar dan Al-Fattah sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum memasuki materi utama, Pak Mabrur punya harapan-harapan yang dituangkan dalam KD sekaligus indikator, di mana setelah pembelajaran ini berakhir, Pak Mabrur berharap anak-anak mampu menjelaskan arti Al-Bar dan Al-Fattah. Pak Mabrur juga ingin anak-anak sekalian mampu mendiskusikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Bar dan Al-Fattah. Juga mampu mengidentifikasi contoh-contoh bukti kebenaran bahwa Allah itu bersifat Al-Bar dan Al-Fattah, sekaligus bisa meneladaninya, mengimplementasikan keteladanan dari sifat atau asma Allah, Al-Bar dan Al-Fattah. Anak-anak sekalian, oleh karena itu, untuk memudahkan, untuk menggarisbawahi dari rencana pembelajaran kita, maka ada beberapa tujuan pembelajaran ya, yang dituangkan dalam gambar ini, dalam slide ini, yang berupa pemahaman arti tentang Al-Bar dan Al-Fattah, pemahaman tentang ayat Al-Quran tentang Al-Bar dan Al-Fattah, mengidentifikasi contoh, dan nanti bisa menghubungkan bukti kebenaran Al-Bar dan Al-Fattahnya Allah secara kontekstual. Anak-anak sekalian, selanjutnya Pak Mabrur menyajikan beberapa gambar yang ada di depan kalian itu, yang mudah-mudahan dengan gambar itu mampu menginspirasi dan mengantarkan kalian kepada pemahaman tentang Al-Bar dan Al-Fattahnya Allah. Apa hubungannya? Ayo coba dikait-kaitkan gambar-gambar itu dengan apa sih hubungannya dengan Al-Bar atau Al-Fattahnya Allah. Ada pemandangan yang indah, ada galaksi, bahkan ada buah-buahan, ada binatang ternak, dan mungkin masih ada gambar-gambar lain. Tetapi yang di sini hanya ini aja, mudah-mudahan bisa representatif, bisa mengantarkan, menginspirasi kalian untuk bisa menghubungkan kepada Al-Bar dan Al-Fattahnya Allah. Baiklah anak-anak, langsung aja kita masuk pada materi utama. Tadi Pak Mabrur sudah cerita panjang lebar tentang keinginan-keinginan setelah kita belajar tentang Al-Bar dan Al-Fattah ya. Kita awali dulu dengan pemahaman tentang makna Al-Bar. Apa sih Al-Bar itu? Al-Bar adalah nama Allah yang menunjuk kepada pengertian bahwa Allah itu maha melimpahkan kebaikan. Sekali lagi perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud Al-Bar di dalam Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang menunjuk kepada arti, pengertian bahwa Allah itu memang zat yang maha melimpahkan kebaikan. Untuk menguatkan pengertian di atas, mari kita amati Al-Quran surat
Tur ayat 27 dan 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur raufur rahim. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Ayat di atas memberikan penguatan bahwa betapa Allah itu zat yang maha baik, maha memelihara kepada seluruh makhluknya dengan baik. Anak-anak sekalian, kira-kira buktinya apa bahwa kalau Allah itu maha melimpahkan kebaikan? Maha albar tadi loh, albar yang berarti maha melimpahkan kebaikan. Di dunia ini insya Allah, dan kita yakin bahwa apapun yang kita inginkan itu sudah disediakan oleh Allah semuanya, tanpa didahului oleh kita memintanya. Tapi Allah maha tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, sehingga semua keinginan dan kebutuhan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada kekayaan alam, ada tanah yang subur, apalagi kita yang ada di Indonesia ini. Apapun bisa kita tanam di lahan kita. Maksudnya dibanding dengan tanah-tanah kering, tandus seperti yang ada di daerah Afrika atau bahkan mungkin Timur Tengah pun tidak seperti di Indonesia. Ada tambang emas, berlian, mutiara, ada kekayaan laut, ada aneka buah-buahan, ada binatang ternak, ada udara yang sejuk dan segar yang sangat membantu kepada kesehatan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanyalah sebagian kecil dari contoh tentang maha baiknya Allah kepada hambanya. Yang lain masih amat sangat banyak. Ada wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Semuanya itu merupakan nikmat karunia Allah yang kalau kita menghitungnya tidak mungkin bisa. Anak-anak selanjutnya, itu adalah contoh tentang Allah itu maha melimpahkan kebaikan. Ya. Selanjutnya, terus kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha melimpahkan kebaikan, terus cara meneladani sifat albar itu seperti apa? Ini yang penting. Biar albar itu tidak menjadi tulisan yang ada di Asmaul Husna saja, tetapi kita harus mampu meneladaninya. Yang pertama, kita harus menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita harus selalu bersikap qanaah, menerima dengan penuh kesyukuran, tidak mengeluh, tidak menggerutu. Kemudian menghindari sifat tamak, rakus, loba. Kemudian harus mampu memanfaatkan karunia Allah untuk kebaikan, bukan malah kebalikannya. Dan berikutnya adalah senang berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Anak-anak sekalian, dari uraian singkat tentang makna albar ini bisa kita simpulkan bahwa betapapun kayanya manusia tidak mungkin mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Betapapun hebatnya manusia tidak mungkin mampu menyelesaikan urusan dirinya sendiri. Canggihnya teknologi manusia tidak selalu menjanjikan kemaslahatan. Dan ketahuilah anak-anak bahwa tidak seorang pun atau sesuatu pun yang mampu melepaskan diri dari rasa butuh kita kepada Allah. Karena apa? Hanya Allah lah satu-satunya zat yang maha memberikan kebaikan, bukan manusia atau makhluk lainnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya mari kita amati gambar berikut. Yang pertama ada pemandangan alam. Ada orang yang meluapkan rasa kesyukurannya, meluapkan rasa kebahagiaannya. Kemudian ada orang yang mengekspresikan sebuah gaya atau ungkapan rasa hatinya. Kira-kira gambar apa yang menurut di benak kalian tentang gambar itu? Kira-kira apa kesan kalian terhadap gambar-gambar itu? Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang makna Al-Fatah.
Kalau tadi Al-Bar sudah, sekarang Al-Fattah. Apakah Al-Fattah itu? Al-Fattah adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian bahwa Allah itu maha membuka, maha memberi kemenangan. Allah itu zat yang maha memberi keputusan. Jadi yang memenangkan bukan upaya manusia, tetapi kehendak dan kemahakuasaannya Allah. Yang memberikan keputusan bukanlah penguasa di alam semesta, di dunia maksudnya itu, tetapi hanyalah Allah yang memberikan keputusan. Yang memberikan keterbukaan, kelapangan di dada, di hati kita bukanlah manusia, bukanlah harta, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu memang zat yang Al-Fattah, maha membuka, maha memberi kemenangan, maha memberi keputusan. Adapun ayat yang bisa kita kaitkan dengan Al-Fattah adalah ada dalam surat Fatir ayat 2. Yang di sana bisa kita lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma yaftahillahu lin-nasi mirrahmah fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seseorang pun yang mampu menahannya, dan apa yang ditahan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan sesudah itu, dan dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah ayat yang berkaitan dengan Al-Fattah, anak-anak ya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan mengidentifikasi contoh bukti bahwa Allah itu Al-Fattah, maha membuka atau maha memberi keputusan. Kalian tahu ada gambar orang sedang menerima piagam penghargaan. Ketahuilah bahwa kekayaan yang ada di alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah itu Al-Fattah, maha memberikan keterbukaan, kelapangan. Nah, di sana ada keberuntungan, ada kesuksesan. Itu juga merupakan bukti bahwa Allah maha Al-Fattah, maha membuka. Tetapi selain itu Allah juga memberikan keputusan, baik itu keputusan yang menyenangkan bagi manusia maupun kadang-kadang memberi keputusan yang di hadapan manusia seakan-akan itu tidak menyenangkan, misalnya berupa kegagalan, belum beruntungnya sebuah rencana, belum suksesnya sebuah rencana, kegagalan, ketidaklulusan, ketidaksuksesan, semuanya itu baik dan buruk, gagal atau sukses, kaya atau miskin, tinggi atau rendah, dan seterusnya, semuanya merupakan keputusan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima dengan lapang dada. Yakinlah bahwa semua yang menjadi keputusan Allah itu adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Anak-anak sekalian, bagaimana cara kita meneladaninya? Seperti asma Allah yang lain, cara meneladani sifat Al-Fattah ini adalah bisa kita lakukan dengan cara selalu bertawakal kepada Allah, selalu menyerahkan diri kita kepada Allah, karena apapun yang terjadi merupakan keputusan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah, selalu membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan, selalu bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita, dan memutuskan perkara dengan cara yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Anak-anak sekalian, dari uraian singkat bisa kita ambil kesimpulan bahwa betapapun kuatnya manusia tidak mungkin mampu menyamai, menandingi, apalagi mengalahkan keperkasaan Allah dalam memutuskan sesuatu. Betapapun hebatnya manusia tidak mungkin mampu menyamai dan menandingi, apalagi mengalahkan kehebatan Allah. Betapapun canggihnya teknologi, manusia tidak mungkin mampu menandingi apalagi mengalahkan kekuasaan Allah. Ketahuilah bahwa manusia berusaha, Allah lah yang memutuskan atau menentukan.
anak sekalian, mari kita amati, kita hayati, kita renungkan sebuah firman Allah yang ada dalam Al-Quran surat Saba ayat 26. Qul yasma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa wal fattahul alim. Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha pemberi keputusan lagi Maha mengetahui. Anak sekalian, sebelum kita akhiri, Pak Mabrur ingin memberikan tugas kepada kalian. Tunjukkan bukti kebenaran bahwa Allah itu betul-betul bersifat Al-Bar. Tadi sudah dijelaskan apa itu Al-Bar. Karena itu tunjukkan bukti bahwa Allah itu memang betul-betul bersifat Al-Bar. Anak sekalian, demikian uraian singkat tentang Al-Bar dan Al-Fattah ya. Mudah-mudahan ada menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, bisa mengantarkan kepada sukses kita di masa depan, dan kita menjadi manusia hamba Allah yang berguna, bermanfaat, dan senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi dirasatan al-yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum ilal liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina naktatim bi qira'at hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.